Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 13 ini kita akan bahas terkait ruang hasil kali dalam. Nanti kita bahas terkait apa itu definisi dari RHD, kemudian timbunan ortonormal, kemudian proses Gram-Schmidt. Dan aplikasi dari RHD ini bermanfaat dalam beberapa metode seperti metode Square dalam pengumuman heterolit dalam berbagai bidang rekayasa. Pertama, definisinya. Nah, misalkan P ini adalah suatu ruang vektor, kemudian vektor P ini adalah elemen dari P, maka notasi seperti ini dinamakan hasil kali dalam. Tapi di situ ada syaratnya, yaitu jika memenuhi keempat aksioma seperti berikut. Ini ya. Yang pertama bersifat simetris, bolak balik seperti ini, U, P, P, U. Kemudian yang kedua adalah aditivitas seperti ini. Kemudian yang ketiga sifat homogenitas, ya. Kemudian yang keempat sifat positivitas. Keempat. Jika memenuhi keempat aksioma ini ya, maka dinamakan hasil kali dalam RHD. Jika ruang vektor V merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka norm atau panjang sebuah vektor U dinyatakan oleh seperti ini. Panjang vektor U sama dengan U pangkat setengah. Ya. Hasilnya adalah positif atau boleh nol. Sudut antara dua vektor dalam suatu ruang hasil kali dalam, ya, cos alfa sama dengan panjang U vektor U, vektor V dikalikan per panjang dari vektor U dikali dengan panjang vektor V. Seperti ini. Ini nanti bisa diketahui sudutnya menggunakan arcus cos atau dari cos. Entah, ruang hasil kali dalam matriks L(n), maka vektor U, vektor V elemen dari ruang N, maka vektor U, vektor V sama dengan U1, V1 tambah U2, V2 tambah sampai dengan Vn. Nah, panjang U ini, panjang vektor U ini sama dengan vektor U, vektor U, kemudian dikali pangkat setengah ya. Dikalikan dengan pangkat setengah atau diakarkan nanti sama dengan apa lebih besar atau sama dengan 0, artinya positif atau 0. Kemudian U1, 2 tambah U2, 2 tambah sampai dengan UN 2 setengah ini. Kemudian contoh kedua, misalnya W ini subset dari ruang dimensi 3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali. Seperti ini U, V, 2 U1 V1 tambah U2 V2 ditambah 3 U3 V3. Nah, di mana V-nya dari ruang vektor W ya. Buktikan bahwa ruang vektor W adalah ruang hasil kali dalam. Caranya, biasanya misalkan U, V, W, 3 vektor ini merupakan elemen dari ruang vektor W. Vektor U, vektor V ini ketahui seperti ini ya, di soal seperti ini ya. Dan koefisiennya di sini 2, ini 1, ini 3. Selanjutnya dibalik urutannya, V-nya di depan ya semua. Coba dibalik, ternyata berlaku atau terbukti simetris. Ini membuktikan sifat pertama dari keempat sifat tadi. Kemudian sifat yang kedua,
Ini membuktikan aditivitas. Seperti ini. Ternyata berlaku juga sifat aditivitas. Kemudian sifat yang ketiga, pembuktian yang ketiga yaitu menggunakan skala K ini. Nah, ternyata terbukti hasilnya adalah bersifat homogenitas. Kemudian sifat yang keempat, terakhir, ya, jelas bahwa ini jika dipangkas masnya hasilnya positif, 0 atau positif. Terusnya kemudian ini O, O sama dengan 0. Ini jika vektor U sama dengan vektor 0. Kita tunjukkan bahwa vektor U, vektor P sama dengan vektor U dikali P1 ditambah 2 U1 P1 ditambah 2 U2 P2 dikurangi 3 U3 P3. Ini bukan merupakan hasil kali dalam. Untuk menunjukkannya, perhatikan U, U-nya kan berarti seperti ini ya. Dikuadratkan dengan masing-masing ingat setiap isinya mengikuti. Nah, pada saat ini kan 3U3 kuadratnya posisinya di sini. Jika 3U3 kuadratnya lebih besar dari yang dua suku yang lain, maka nanti nilainya U, U ini kan akan negatif. Nah, dari sini maka U, U itu vektor U itu negatif kan, berarti tidak memiliki sifat positif. Kemudian himpunan ortonormal, sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali jalan dinamakan himpunan ortogonal. Kapan ya? Itu jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal. Ortogonal itu adalah tegak lurus. Nah, himpunan ortonormal itu identik dengan himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang satu norma. Misalkan himpunan vektor T sama dengan vektor C1, C2 sama dengan CKN pada suatu ruang hasil kali jalan. Nah, himpunan vektor T ini himpunan vektor ortogonal. Nah, jika ini kan CI, CC sama dengan 0. Terus dia ya syaratnya indeks I dengan indeks C-nya nggak sama. Nah, sedangkan T dikatakan himpunan vektor ortonormal. Nah, jika untuk setiap I, indeks I berlaku seperti ini. Dan dari vektor C sama dengan 1. Contoh, ada himpunan vektor A, ada vektor, misalnya seperti ini. Pada ruang hasil kali jalan, eksplisit A bukan merupakan ortogonal. Jika diusahakan nanti bukan himpunan ortogonal. Dan yang kedua, jika ada himpunan vektor seperti ini ya, di himpunan vektor B ini, pada ruang hasil kali jalan Euclides, B merupakan himpunan ortonormal. Nah, misalkan himpunan vektor S dengan V1, V2 sampai dengan Vn adalah basis ortonormal untuk hasil kali jalan P jika vektor U adalah vektor P, maka vektor U sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 tambah dengan Kn Vn. Berarti kan bahwa untuk suatu indeks I-nya berlaku
vektor U, vektor V1, seperti ini, K1, V1, tambah K2, V2, tambah KNWN, VI. Maka artinya saya jadikan seperti ini bentuknya, K-nya keluar masing-masing, keluar dari turun. Ini juga. Karena S merupakan himpunan ortonormal dan vektor VI, vektor VJ lebih besar sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J indeksnya, dan vektor VI, VI sama dengan 1 untuk setiap I, sehingga untuk setiap I berlaku U, VI sama dengan KI. Nah, kombinasi linier vektor U sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 ditambah skalar Kn kali vektor Vn. Nah, ini ditulis menjadi seperti ini. U vektor U sama dengan vektor U, V1 kali vektor V1 tambah vektor U, vektor V2 kali vektor V2 ditambah sampai dengan vektor U, vektor Vn kali dengan vektor Vn. Contoh, diketahui ada vektor A seperti ini, kemudian pada jarak euklidis berupa bidang di kamu vektor U seperti ini vektor U-nya, dan vektor V-nya seperti ini, menyatakan vektor A-nya sebagai kombinasi linear dari kedua vektor tersebut, yakni vektor U dan vektor V. Caranya jawab vektor A kombinasinya seperti ini ya, vektor U dan V-nya. K1 kali vektor U ditambah skalar K2 kali vektor V. Ingat U dan V ini merupakan basis ortonormal. Nah, maka jadi seperti ini. Vektor A, U dikali vektor U ditambah vektor A, vektor V dikali vektor V. Nah, hasilnya seperti ini. Vektor A-nya kan 1, 2 ya. Kali ini 1, 2. Kemudian vektor U-nya kan 1 per akar 2, 1 per akar 2. Dikali vektor U tambah dengan vektor A, vektor V dikali vektor V. Nah, di sini vektor A-nya menjadi 3 per akar 2. Ini kali ini ditambah ini kali ini. Ini ada 3 per akar 2. Vektor U ditambah minus 1 per akar 2 kali V. Minus 1 per akar 2 ini jadi hasil kali ini. Nah, proses Gram-Schmidt-nya. Himpunan vektor S sama dengan vektor C1, C2, dan seterusnya sampai ke Cn. Cn basis bagi suatu ruang sirkel dalam. Kemudian di bawah sini B sama dengan himpunan vektor B ini W1, W2 sama ke Wn basis ortonormal bagi B. Nah, langkah yang dilakukan yang pertama, vektor W1 sama dengan vektor C1 dibagi panjang dari vektor C1. Langkah kedua, vektor C2 ini terhadap vektor W2 seperti ini ya. Ini W1, ini C2, kemudian proyeksikan. Ini adalah hasil proyeksinya vektor P1. Maka vektor P1 bisa dicari dari proyeksi C2 pada bidang W.
sama dengan rumusnya C2, W1 kali vektor W1 dibagi panjang dari vektor W1. Bisa ditulis seperti ini. Nah, kemudian ditarik garis ke atas ini adalah misalkan Q1, maka vektor dari Q1 ini bisa dicari dari vektor C2 dikurangi dengan vektor P1. Nanti ketemu vektor Q1. Kemudian vektor W2. Ini kan vektor W2 searah dengan vektor Q1. Ya. Maka untuk mencarinya vektor W2 ini rumusnya seperti ini. Vektor C2 dikurangi vektor C2 kali W1 kali vektor W1 dibagi dengan panjang dari vektor yang di atas ini. Nah, ini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor Q1 ya. Dengan W2 ini searah dengan Q1. Kemudian angka ketiga, vektor C3 nanti berhubungan dengan vektor W3 di sini. Gambarkan bidang W di sini. Kemudian ini adalah vektor W1. Kemudian yang ini adalah vektor W2. Dan tarik garis atas ini adalah vektor C3. Miring ke sana. Kemudian tarik garis ke bawah dan ini ke sini. Ini vektor P2. Nah, vektor P2 ini bisa dicari dari proyeksi dari vektor C3 miring ini dengan pada bidang W. Nah, sama dengan rumusnya seperti ini, C3 W1 kali W1 ditambah C3 W2 kali W2. Ini C3 W1 kali W1 kemudian C3 kali W2 W2 kali W2. Tarik garis ke atas sesuai dengan ini. Nah, ini adalah V2. Apa untuk mencari V2 ini ya, vektor dari V2 vektor C3 yang miring ini dikurangi dengan vektor P2 ini. Karena ketemu vektor V2 ini. Nah, kemudian yang searah dengan vektor V2 di sini kita namakan vektor W3. Nah, vektor W3 ini bisa dicari dari rumusan seperti ini. Kemudian seperti ini. Jadi yang atas ini kemudian nanti dibagi dengan panjang dari vektor yang di atas ini. Seperti ini. Nah, ini adalah vektor satuan yang tegak lurus pada bidang W ini. Ya, tegak lurus ya. Tegak lurus. Tegak lurusnya di sini. Baik, contoh berikutnya diketahui himpunan vektor B di mana A1, A2, U1, U2, U3-nya seperti ini vektornya. Nah, vektor B ini merupakan hasil pada ruang hasil kali dalam LPD di ruang dimensi 3. Nah, transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Langkah pertama, vektor P1 sama dengan vektor U1 dibagi panjang dari vektor U1. Nah, vektor U1-nya ini kemudian dibagi panjang vektor U1 kan satu kuadrat tambah satu kuadrat sampai satu kuadrat kemudian diakarkan menjadi akar 3. Nah, ini maka ini masing-masing elemen ini dibagi dengan akar 3 hasilnya seperti ini. Kemudian langkah kedua selanjutnya mencari P2 itu sendiri itu kan bisa dicari dari rumus vektor U2 dikurangi proyeksi vektor U2 dibagi dengan panjang dari vektor yang
pemilangnya di atasnya. Nah, sementara itu yang ini U2 minus proyeksi U2 itu bisa diperoleh dengan rumusan seperti ini. Vektor U2 ini kan O011 dikurangi dengan U2 P1 hasilnya minus 2 per akar 3. Kemudian P1-nya kan 1 per akar 3 masing-masing elemennya. Ya, jadi sudah ditemukan. Kemudian hasil akhirnya seperti ini. Minus 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Ya. Nah, karena itu setelah itu kan berarti dicari panjangnya dari ini. Nah, B kuadratkan masing-masing ya. Ini masing-masing dikuadratkan. Diperoleh 4 per 9, 1 per 9, 1 per 3, 1 per 9. Ini dijumlahkan, kemudian diakarkan. Hasilnya akar 6 per 3 ya. Sehingga oleh P2-nya ya, vektor P2 adalah seperti ini. Jadi ini masing-masing elemen ini dibagi dengan akar 6 per 3. Langkah ketiga, mencari vektor P3-nya. Bisa dicari dari vektor U3 dikurangi proyeksi dari vektor U3 dibagi dengan yang di atas, panjang dari vektor yang di atasnya ini. Nah, sementara itu untuk vektor U3 dikurangi proyeksi dari vektor U3 itu hasilnya langsung saja ya, ini hasil akhirnya 0 minus setengah setengah. Ini hasil dari U3 nya kan diketahui 0,01. Kemudian vektor U3 dengan V1 nya hasilnya 1 per akar 3. Kemudian V1 ini kan ini ya. Kemudian U3, P2 ini hasilnya 1 per akar 6. Kemudian vektor P2 ini adalah ini. Dalam ini 2 per akar 6, per akar 6. Dan hasilnya adalah ini. Sehingga sekarang cari panjang ini panjang vektornya mudah ini. Jadi 0 kuadrat ditambah 1 per 4 tambah 1 per 4. Jadi 2 per 4. 2 per 4 itu setengah, akar setengah. Kalau 1 per akar 2. Maka ini masing-masing dibagi setiap elemen ini 1 per akar 2. Hasilnya ini. Nah, jadi bisa disebutkan vektor V1, vektor V2, vektor V3 karena ada ditemukan yang dikelompokkan. Yang V1 ini, V2-nya ketemu ini, V3-nya ketemu ini, merupakan vektor normal untuk ruang vektor di dimensi 3 dengan hasil kali ganda Archimedes. Contoh berikutnya diketahui bidang yang dikembangkan oleh dua vektor ini ya merupakan ruang dari ruang hasil kali ganda dimensi 3. Tentukan proyeksi ortogonal dari vektor U ini, yang elemennya 1, 1, 1. Bidang tersebut ya. Karena kan diketahui V1, V2-nya ini ya. Ini V1, V2. Setelah itu merupakan basis bagi subruang pada ruang hasil kali ganda tersebut. Nah, karena V1, V2 ini dua vektor itu selain membangun subruang pada ruang hasil kali dalam, hubungan tersebut juga saling bebas linear. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Nah, terlihat di sini bahwa ia tidak saling berkelipatan. Coba kita cek. 1 dengan 0 dia berkelipatan. 0 dengan 1 dia berkelipatan. Cuma yang ini saja yang berbeda. Bukan berkelipatan. Jadi, terhadap 1 ini kali 1. Yang lain tidak berkelipatan. Maka
tidak apa itu saling bebas linear, bukan bergantung. Oke, langkah awal. Basis tersebut merupakan basis ortonormal. Ya. Nah, dari W1-nya sama dengan V1 per panjang V1. V1 ini dibagi dengan panjang vektor V1. Dikuadratkan masing-masing jumlah menjadi akar. Hasilnya ketemu ini ya. Kemudian perhatikan bahwa V2, vektor V2, vektor V1 ini dari ini vektor V2-nya, vektor V1-nya diperoleh dari sini tadi, kemudian dikalikan masing-masing 0 kali 1 per akar 2 dari 0, 1 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 1 per akar 2 hasilnya tetap 1 per akar 2. Ini dijumlah hasilnya 1 per akar 2. Oke. Sehingga P2, W1 dikali W1 sama dengan ini jadi ya P2 W1 ini ya, W1-nya adalah ini, dikalikan ini masing-masing hasilnya adalah ini. Oke. Selanjutnya P2 dikurangi ini ya, dikurangi ini ya, dikurangi ini tadi. Di 0, 1, 1 dikurangi ini tadi. Hasilnya adalah ini. Nah, akibatnya panjang dari vektor V2 dikurangi vektor V2 W1 dikali vektor W1 sama dengan seperti ini. Jadi ini diakarkan kan untuk mencari panjang dari ini kan diakarkan dikuadratkan masing-masing dulu. Ini setengah dikuadratkan, satu dikuadratkan, setengah dikuadratkan, kemudian jumlah dan kemudian setelah itu diakarkan. Hasilnya ketemu itu setengah akar 6. Akhirnya diperolehlah bahwa V2 ya, ini dibagi dengan panjangnya ini tadi dibagi setengah akar 6 semua masing-masing ini hasilnya seperti ini. Jadi basis pertemuan bagi bidang tersebut seperti ini W1-nya, ini W2-nya. Ya. Oke. Kemudian lanjut proyeksi ortogonal vektor. Jadi diketahui vektor U-nya adalah 1, 1, 1. Pada bidang tersebut adalah proyeksi vektor U ya pada bidang W sama dengan vektor U sama vektor W1 kali vektor W1 tambah vektor U sama vektor W2 kali vektor W2. Nah, ini vektor U, W1 ini kalikan lagi. Prosesnya seperti ini ya, 1 kali 1 per akar 2 hasilnya 1 per akar 2, 1 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 1 per akar 2 hasilnya 1 per akar 2, hasilnya 2 per akar 2, 2 per akar 2 itu hasilnya adalah akar 2 ya. Dan vektor U, vektor W2 ini vektor U-nya ini, vektor W2-nya ini dan dikalikan masing-masing menjadi jumlah hasilnya 2 per akar 6. Dengan demikian proyeksi dari vektor U dan bidang W sama dengan vektor U vektor W1 vektor W1 ditambah vektor U vektor W2 ini seperti ini. 1 ditambah ini
1/3, 2/3, 1/3. Hasil ini yang berisi U-nya. Setelah dijumlahkan. Nah, berikut ini adalah latihan-latihan soal yang dikerjakan ketiga soal. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan diskusi dengan saya melalui nomor ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.